Akhir-akhir ini beredar narasi yang menyebut bahwa ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berubah dari format dengan venue netral ke format sentralisasi. Venue netral diterjemahkan sebagai lokasi yang tidak menguntungkan salah satu tim. Sedangkan sentralisasi berarti terbuka kemungkinan digelar di lokasi asal salah satu peserta yang juga mengikuti ronde 4. Dalam rilis AFC per 1 Juli 2023 dijelaskan bahwa format sentralisasi ronde 4 akan mengacu ke hasil ronde 3. Sebanyak 2 tim dengan hasil terbaik pada ronde 3 akan dipilih menjadi tuan rumah. Jika mengacu dengan format itu, untuk sementara Uni Emirat Arab dan Irak harusnya menjadi yang paling berpeluang untuk menjadi tuan rumah ronde 4. AFC juga sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pemindahan dari venue netral ke venue sentralisasi ini sudah diputuskan sejak Agustus 2022 sebagai upaya untuk mempercepat fase akhir kualifikasi. Namun, sejak Mei 2025 muncul pemberitaan di media sosial bahwa Arab Saudi dan Qatar ditetapkan sebagai tuan rumah grup A dan grup B. Meski AFC belum memberi konfirmasi resmi, klaim ini diperkuat oleh diskusi internal di beberapa federasi seperti PSSI dan Federasi Irak bahwa pertandingan akan berlangsung di Riyadh dan Doha. Memang, Arab Saudi dan Qatar jelas memiliki stadion kelas dunia. Di kota Riyadh misalnya ada King Saud University Stadium dan King Fahd Stadium memiliki kapasitas 60.000 sampai 68.000 penonton. Sedangkan Qatar mewarisi stadion megah dari Piala Dunia 2022 seperti Al Tumama dan Education City. Namun, memiliki fasilitas besar hanya setengah dari pertimbangan. Pertanyaan utamanya adalah apa dasar memilih mereka, dan kenapa tidak menggunakan sistem home away atau bidding terbuka? Dan mengapa seperti biasa, dua negara yang kembali naik ke permukaan adalah Arab Saudi dan Qatar? Ini bukan pertama kalinya sepak bola Asia tersandra dalam senyap. Pada awalnya, keputusan menggunakan format venue terpusat tidak menimbulkan kontroversi. AFC menyatakan bahwa ronde 4 akan dimainkan di dua lokasi netral, masing-masing menampung 3 tim dengan format round robin satu putaran. Total ada 2 pertandingan untuk masing-masing negara yang akan dimainkan selama 8-14 Oktober 2025 dalam satu jeda internasional FIFA Matchday. Memang secara logistik ini masuk akal. Perjalanan lintas negara bisa disederhanakan, stadion bisa distandarisasi, durasi kompetisi bisa dipangkas, tapi masalah muncul bukan pada format. Malah, masalahnya muncul karena keputusan siapa yang menjadi tuan rumah tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh AFC. Sejak pertengahan Mei 2025, sebenarnya sudah banyak beredar bocoran dari akun-akun media sosial. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah grup A dan Qatar menjadi tuan rumah grup B. Tidak ada pengumuman resmi di situs web AFC. Tidak ada konferensi pers, tidak ada siaran pers yang bisa dikutip media internasional. Informasi ini bahkan pertama kali muncul di akun-akun media sosial, lalu disebar ulang oleh akun fanbase Asia dan diskusi internal komunitas. Bahkan Federasi Irak sudah memberikan surat banding kepada AFC terkait dengan masalah ini. Sebab, jika informasi ini benar, and everything points to that, maka inilah tanda tanya besar. Mengapa AFC menunjuk dua negara itu tanpa proses yang bisa diaudit secara publik dan tidak adanya transparansi? Karena ada yang lebih penting daripada ini. Infrastruktur bukan satu-satunya kriteria dalam menentukan tuan rumah ajang sekrusial ini. Dan ada dua hal yang lebih penting dan sering diabaikan, yaitu keadilan dan transparansi. Malah kedua negara ini bukan negara netral, keduanya tampil sebagai peserta babak keempat. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan bermain sebagai tuan rumah penuh dengan dukungan massa lokal, adaptasi penuh terhadap iklim, dan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan, sekedar berjalan dari hotel ke stadion saja sudah menjadi keuntungan bagi mereka. Sementara tim-tim seperti Irak dan Indonesia harus datang dari jauh, beradaptasi dan memulihkan kondisi tubuh di iklim yang tak bersahabat. Padahal FIFA sendiri dalam prakteknya selalu berusaha menghindari skenario seperti ini. Dalam kualifikasi zona UEFA, CAF, dan CONMEBOL, seluruh tim yang masuk kualifikasi bermain dengan sistem venue netral untuk menghindari dominasi tuan rumah. Bahkan di Piala Dunia, jika negara tuan rumah terlibat, biasanya mereka hanya bermain di stadion yang sudah ditetapkan sebagai markas bersama, bukan disesuaikan secara eksklusif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi cuaca. Data meteorologi untuk bulan Oktober di Riyadh menunjukkan suhu rata-rata siang hari mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Memang di Doha sedikit lebih baik, berkisar 32 hingga 35 derajat, tapi tetap tergolong ekstrim. Dalam suhu seperti itu, dua pertandingan dalam 7 hari bukan hanya melelahkan, tapi bisa menjadi bahaya fisik nyata. Adanya resiko dehidrasi, kelelahan, hingga cedera meningkat drastis, terutama bagi tim-tim dari kawasan yang tidak terbiasa dengan iklim gurun. Lalu pertanyaannya,
Mengapa tidak ada bidding terbuka? Mengapa negara-negara seperti Uzbekistan, Korea Selatan, atau Jepang tidak diberi kesempatan untuk mengajukan diri menjadi venue netral karena mereka sudah lolos Piala Dunia secara langsung? Dan mengapa AFC tidak merilis kriteria teknis, laporan evaluasi stadion, atau proses penilaian objektif seperti yang biasa dilakukan oleh FIFA atau UEFA? Memang pasti jawabannya tidak tersedia, tapi pola ini terlalu familiar. AFC saat ini dipimpin oleh Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, seorang tokoh asal Bahrain yang telah berkuasa sejak 2013 dan dikenal memiliki kedekatan erat dengan elit sepak bola Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi dan Qatar. Selama masa jabatannya, dua negara itu berkali-kali mendapatkan posisi istimewa, mulai dari Asian Cup, penyelenggaraan Liga Champions zona Asia Barat, hingga dukungan penuh terhadap proyek Piala Dunia bersama. Apa yang tampak sebagai keputusan teknis sesungguhnya adalah pengulangan dari dominasi modal, kekuasaan, dan oligarki sepak bola di Asia. Padahal babak keempat kualifikasi ini bukan sekedar fase tambahan doang, ini adalah area tempat mimpi-mimpi negara berkembang seperti Indonesia, Palestina, atau Oman itu dipertaruhkan. Tetapi jika AFC tidak bisa menjelaskan dasar keputusannya, jika semua berjalan di balik layar, dan jika segelintir negara terus memegang kendali panggung, maka seluruh semangat fair play itu tinggal retorika kosong. Jika pertandingan belum dimulai saja keadilan sudah kalah, mau apa? Pada sebuah riset bahwa di berbagai zona kualifikasi Piala Dunia, baik itu Afrika, Amerika Selatan, Asia, atau Liga Top seperti UEFA, menunjukkan fenomena home advantage. Di zona Afrika dan Amerika Selatan, tim tuan rumah meraih lebih dari 69% poin di kandangnya, sedangkan di Eropa sekitar 56%. Karena faktor utamanya bukan hanya kondisi fisik, seperti adaptasi iklim atau perjalanan, tetapi juga dukungan massa atau supporter dan bias wasit yang mendukung tim tuan rumah biasanya. Nyanyian dan tekanan psikologis dari puluhan ribu pendukung di tribun terbukti mempengaruhi fokus pemain lawan, dan negara-negara yang tidak mempunyai basis supporter di negara lain yang kuat atau yang besar atau yang banyak akan kehilangan motivasi dan atmosfer kepada pemain yang ada di lapangan. Bahkan kadang suara supporter mempengaruhi keputusan pengadil di lapangan atau wasit, makanya suka ada bias wasit. Memang AFC belum pernah merilis informasi resmi tentang proses penunjukan tuan rumah untuk babak keempat ini. Tidak ada pengumuman bidding terbuka, tidak ada evaluasi teknis yang dirilis ke publik, bahkan nama stadion pun belum disebutkan secara formal. Lalu kenapa ya Arab Saudi dan Qatar digadang-gadang akan menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Mungkin jawabannya bisa dilihat dari pola lama. Dua negara ini adalah poros kekuatan baru sepak bola di Asia. Dengan kekayaan tak terbatas dan ambisi global, mereka perlahan mengontrol berbagai sektor, dari kepemilikan klub, hak siar, hingga penyelenggaraan turnamen elit. Ketika keduanya menjadi tuan rumah dan bahkan bisa bermain di rumah sendiri, maka pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka, tapi siapa yang bisa menolak mereka.